Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Diani, saya dari kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Hilman Wismarmata dari 12 IPA 1. Nama saya Maria Hana dari kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Adelinor Hodija. Nama saya Muhammad Zaki Afkari. Saya Gina Fauzia. Kami dari kelompok 2 akan menerangkan materi limit fungsi aljabar. Dan saya khususnya akan menjelaskan tentang teorema limit fungsi aljabar. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, sebelum kita memasuki subbab selanjutnya, dalam matematika kita harus mengetahui nih teorema atau rumus-rumus yang ada pada subbab tersebut. Di sini saya telah membuat beberapa penjelasan tentang teorema limit fungsi aljabar. Teorema yang pertama adalah di sini dijelaskan bahwa limit K untuk X mendekati A nilainya sama dengan K. Oke, kita lanjut ke teorema yang kedua. Di sini, dalam teorema yang kedua dijelaskan bahwa limit K fungsi fx untuk X mendekati A hasilnya sama dengan konstanta limit fx untuk X mendekati A. Di sini maksudnya adalah konstanta dikalikan limit fungsi fx untuk X mendekati A. Dalam teorema yang ketiga, di sini limit fungsi fx plus minus fungsi gx untuk X mendekati A. Maka cara penyelesaiannya adalah limit fungsi fx untuk X mendekati A plus minus limit fungsi gx untuk X mendekati A. Lanjut ke teorema yang keempat. Dalam teorema yang keempat, di sini dijelaskan bahwa limit fungsi fx dikali fungsi gx untuk X mendekati A memiliki penyelesaian limit fungsi fx untuk X mendekati A dikali dengan limit fungsi gx untuk X mendekati A. Kita lanjut ke teorema yang kelima. Dalam teorema yang kelima ini, kita dijelaskan bahwa limit fungsi fx dibagi dengan limit fungsi gx untuk X mendekati A, maka memiliki penyelesaian limit fungsi fx untuk X mendekati A dibagi dengan limit fungsi gx untuk X mendekati A. Ya, untuk fungsi fx dibagi dengan fungsi gx, itu dia nilainya tidak boleh sama dengan 0/0. Jika dia hasilnya 0/0, maka dia memiliki langkah selanjutnya difaktorisasi atau mengalihkan dengan sekawannya. Lanjut ke teorema yang keenam. Dalam teorema yang keenam ini dijelaskan bahwa limit fungsi fx pangkat n untuk X mendekati A memiliki penyelesaian limit fungsi fx untuk X mendekati A dipangkatkan n. Dan yang terakhir ada teorema yang ketujuh. Dalam teorema yang ketujuh ini dijelaskan bahwa limit akar dari fungsi fx untuk X mendekati A memiliki penyelesaian akar limit fungsi fx untuk X mendekati A. Teman-teman, ketika kita review dari awal, cara mudahnya adalah ketika mengerjakan soal limit dan dia tidak memiliki variabel, maka nilai dia adalah nilai si konstanta. Ketika dia memiliki variabel, maka kita tinggal mensubstitusikannya. Kita tinggal mensubstitusikan x-nya ke dalam nilai x limitnya. Dan yang perlu diingat, limit itu hasilnya tidak boleh 0/0. Jika dia hasilnya 0/0, ketika disubstitusikan, maka dia harus melewati langkah faktorisasi atau mengalihkan sekawan. Terima kasih untuk saudara Jaki telah menjelaskan teorema. Kali ini saya ingin menjelaskan metode penyelesaian limit fungsi aljabar. Terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu substitusi, kedua pemfaktoran, dan dikalikan akar sekawan. Nah, untuk substitusi ini dengan cara mensubstitusi A ke
fx-nya ini. Jadi x-nya dari fungsi x akan diganti dengan a sehingga mendapatkan hasil suatu bilangan. Untuk yang kedua yaitu pemfaktoran. Pemfaktoran digunakan ketika limit fx per gx x mendekati a, jika kita substitusikan a-nya ke x sehingga bentuknya seperti ini, hasilnya 0. Selanjutnya adalah akar sekawan. Akar sekawan ini untuk lebih mudahnya langsung contoh soal, yaitu digunakan ketika pemfaktoran jika disubstitusikan atau difaktorkan, hasilnya bisa menjadi tak hingga atau bahkan 0. Nah, oleh dari itu kita mengalihkan dengan akar sekawan dari bentuk akarnya ini. Bentuk akarnya ini jika dikali dengan akar sekawan bisa menjadi akar x plus 4 plus akar 2x plus 1. Nah, untuk dikali, yang bawah dikali, yang di atas juga dikali ya. Nah, untuk contoh soal yang lebih variasi atau lebih sulitnya, setelah ini dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Oke, tadi kan udah dijelasin sama Jerman tentang metode-metodenya. Sekarang kita langsung aplikasiin ke satu contoh soal yang aku bahas. Nih. Tentukan nilai limit x mendekati 3 dengan x kuadrat plus 3x min 18 per x kuadrat min 3x. Ini x-nya mendekati 3. Cara yang pertama, bagian ini ya, kita sederhanain dulu. Jadi x plus 6 x min 3 per x min 3. Kenapa sih bawahnya bisa kayak gini? Karena x dikali x sama dengan x kuadrat, x dikali min 3 sama dengan min 3x. Berarti ini contoh sederhana atau sederhana dari bagian ini. Habis itu kita lihat bagiannya sama yang mana? Ini sama kan? Kita cek. Nah, sama dengan sisanya yang mana? Jadi x plus 6 per x. Kan di sini dijelasin x mendekati 3. Diketahui nih x-nya berapa? 3. Kita masukin aja. 3 plus 6 per 3 sama dengan 3 tambah 6 9 per 3 sama dengan 3. Jadi limit x kuadrat plus 3x min 18 per x kuadrat min 3x dengan x mendekati 3 hasilnya adalah 3. Setelah ini kita bakal lihat pembahasan contoh soal berikutnya yang lebih tinggi lagi levelnya yang akan dibahas oleh Adel. Kali ini saya akan menjelaskan satu contoh soal dengan metode substitusi. Kita tulis soalnya dulu ya. Nah, kalian jangan panik jika menemukan soal seperti ini bisa langsung disubstitusikan saja. Substitusikan angkanya ke dalam x. Jadi 5. Setelah kita udah mensubstitusikan hasilnya, kita bisa langsung menguraikan. 10 kali 2 pangkat 3 80, 8 kali 2 16, 80 ditambah 16 96 per 3. 96 bagi 3 adalah 32. Bisa langsung 32 pangkat 1/5. Setelah ini kita bisa langsung jawab angka berapa sih yang jika dipangkatkan 5 itu hasilnya adalah 32. Angka berapa? Ya, benar banget. Angka 2. Hasilnya. Jadi untuk contoh soal kali ini hasilnya adalah 2. Jadi kesimpulannya untuk metode substitusi kalian bisa langsung memasukkan angkanya ke dalam x yang terdapat pada soal. Terima kasih dan silakan untuk Maria untuk menjelaskan materi selanjutnya. Terima kasih untuk Adel karena sudah menjelaskan contoh soal yang kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal yang ketiga. Saya menggunakan soal SBMPTN tahun 2018. Langsung saja ke soalnya. Limit x mendekati 1, x pangkat 3 min x pangkat 2 per akar 2 plus 2x min akar 6 min 2x. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu dengan mengalihkan akar sekawan, sehingga hasilnya seperti ini. Lalu bagian pembilang kita dekatkan, namun jangan dahulu untuk dikalikan. Sedangkan bagian penyebut kita kalikan sehingga akarnya menjadi hilang. Terlihat seperti ini. Lalu bagian penyebut kita jumlahkan.
X pangkat 3 min X pangkat 2 di bagian pembilang, kita keluarkan X pangkat 2. Sehingga menghasilkan X pangkat 2 dalam kurung X min 1. Sedangkan di bagian penyebut, kita keluarkan angka 4 sehingga menghasilkan 4 dalam kurung X min 1. Terdapat X min 1 di bagian pembilang dan penyebut, sehingga bisa kita coret. Jika sudah ada yang dicoret, kita bisa langsung substitusi X sama dengan 1. Jika sudah disubstitusi, akan menghasilkan seperti ini. Jika kita jumlahkan, hasilnya adalah 1 dalam kurung 2 tambah 2 per 4. Dan hasilnya adalah 1. Selanjutnya akan ada contoh soal yang keempat yang akan dijelaskan oleh Gina. Sebelumnya terima kasih kepada Maria yang telah menerangkan pembahasan soal sebelumnya. Dan sekarang untuk penutupan, saya Gina Fauzia akan menerangkan materi limit fungsi aljabar untuk pembahasan soal yang versi HOTS-nya. Nah, jadi sekarang kita akan bahas soal HOTS, di mana soal HOTS ini saya ambil dari ujian mandiri UGM tahun 2016. Nah, jadi kita punya limit di mana nilai limit ini adalah min 4. Gimana sih cara kita bisa menyelesaikan soal ini? Maka kita bisa melihat penyebutnya dulu deh. Nah, kalau kita substitusikan X-nya ke dalam penyebut, maka akan didapatkan min 1 kuadrat ditambah 3 dikali min 1 ditambah 2, maka penyebutnya akan bernilai 0. Dalam soal ini kita menerapkan konsep teorema limit, di mana suatu limit yang memiliki nilai namun penyebutnya 0, maka kemungkinan yang ada pembilangnya pun pasti 0. Nah, jadi kita bisa langsung mensubstitusikan nilai X dalam pembilangnya. Maka akan didapatkan 1 kuadrat ditambah A dikali min 1 ditambah B sama dengan 0. Kalau pindah ruas kita bisa mendapatkan 1 sama dengan A min B. Nah, sesuai dengan konsep teorema juga, jika ada nilai limit yang 0 per 0, maka penyelesaiannya bisa menggunakan konsep turunan. Dari pembilangnya bisa kita temukan turunannya adalah 2x plus A, dan penyebutnya akan didapatkan 2x plus 3 sama dengan min 4, di mana x-nya mendekati min 1. Nah, bisa kita langsung substitusikan ya. Jadi 2 dikali min 1 ditambah A per 2 dikali min 1 ditambah 3 sama dengan min 4. 2 dikali min 1 tambah 3, 1 kan? Jadi nggak usah kita hiraukan. Langsung kita cari min 2 plus A sama dengan min 4. Jadi A diperoleh min 2. Tadi kita udah dapat bahwa A min B sama dengan 1. Ya udah, kita langsung masukin aja A min B sama dengan 1. A-nya itu min 2. Nah, maka B-nya bisa kita peroleh sama dengan min 3. Lantas apa sih yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah nilai A plus B. Sebentar, salah. Jadi A plus B sama dengan A min 2 dikurangi 3, jadi min 5.